Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la nuhsi thanana 'alaika anta kama thaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah separuh bulan Ramadan telah kita lewati. Semoga amal ibadah kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di hari yang ke-16 ini insyaallah kita akan sama-sama merenungkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat yang ke-180. Temanya adalah tentang kewajiban wasiat, walaupun ayat ini kemudian dinasakh atau dihapus. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kalian apabila seseorang di antara kalian kedatangan maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala, Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaira. Diwajibkan atas kalian apabila seseorang di antara kalian kedatangan maut jika ia meninggalkan harta yang banyak. Artinya, furida alaikum idza asyrafa ahadikum alal maut wa qad taraka malan katsiran. Artinya diwajibkan atas kalian apabila salah seorang di antara kalian mendekati waktu kematian sedangkan ia meninggalkan harta yang banyak. Imam Al-Qurtubi menyebutkan kalimat idza hadara ahadakumul maut maksudnya adalah kedatangan sebab-sebabnya atau juga kedatangan tanda-tandanya, tanda-tanda kematian. Orang-orang Arab telah terbiasa mengkiaskan kata sebab lalu menggantikannya dengan kata akibat. Al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya. Wajib alaihil isa'u lil walidaini wal aqrabin. Maka ia wajib berwasiat kepada kedua orang tuanya dan kerabatnya bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Artinya bil adli bi an la yazidu ala thuluthi wa an la yusa lil aghniyai wa yutraku al-fuqara. Artinya wasiat itu dilakukan dengan cara adil, tidak lebih dari sepertiga, dan tidak diwasiatkan kepada orang kaya kemudian mengabaikan orang-orang yang miskin. Haqqan 'alal muttaqin. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Artinya haqqan laziman 'alal muttaqina lillah. Ini adalah hak kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Secara balaghah, Imam Muhammad Ali As-Sabuni menyebutkan bahwa kalimat haqqan 'alal muttaqin merupakan min babil irhab wa tahyij, merupakan pembahasan untuk menakut-nakuti dan mengecam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir dan mufassir lainnya menjelaskan bahwa wa qad kana dzalika wajiban ala ashahil qaulain. Perintah untuk memberikan wasiat kepada kedua orang tua dan kaum kerabat, menurut pendapat yang lebih kuat, itu pemberian wasiat merupakan hal yang wajib qabla nuzuli ayatil mawaris,
sebelum diturunkannya ayat mengenai mawaris atau pembagian harta warisan. Falamma nazzalat ayatul faraid nasakhat hadhihi. Dan ketika turun ayat-ayat tentang faraid, tentang warisan, ayat wasiat ini kemudian dinasakh. Wasaratil mawarithu al-muqaddaratu faridatan minallah ya'khudhuha ahluha hatman min ghairi wasiyatin wala tahmilu mannatul musi. Dan pembagian warisan yang ditentukan menjadi suatu hal yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diberikan kepada ahli waris tanpa perlu adanya wasiat serta tidak mengandung kemurahan dari orang yang berwasiat. Walihadza jaa al-haditsu fi sunani wa ghairiha an Amr ibnu Kharijah qala. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam kitab As-Sunan dan lainnya dari Amr bin Kharijah, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu wa huwa yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, beliau mengatakan innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hak kepada yang berhak, maka tiada wasiat lagi bagi ahli waris. Imam Ahmad meriwayatkan juga dari Muhammad bin Sirin, katanya ketika Ibnu Abbas duduk dan membaca suratul Baqarah hingga ayat ini, in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin faqala nusikhat hadhil ayatu. Ia pun mengatakan bahwa ayat ini sudah dinasakh atau dihapus. Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak, dan menurutnya derajat daripada hadis ini adalah sahih sesuai dengan persyaratan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna dari suratul Baqarah ayat ke-180. Ayat tentang kewajiban wasiat yang kemudian dinasakh oleh ayat-ayat tentang waris. Ayat tentang wasiat dan penyebutan kata wasiat di dalam Al-Quran itu hanya terdapat pada beberapa ayat saja, yaitu pada ayat ini, lalu pada 2 ayat surat An-Nisa ayat yang ke-11 dan 12. Dengan demikian, ayat mawaris merupakan hukum yang independen dan kewajiban dari sisi Allah bagi ashabul furud, yakni orang-orang yang mendapat bagian tertentu sudah jelas pembagiannya, dan juga ashabah, yakni ahli waris yang menerima sisa bagian dari ashabul furud. Namun Imam Ibnu Katsir menyebutkan tetap disunahkan kepada seseorang untuk berwasiat bagi mereka tidak lebih dari 1/3 hartanya sebagai respon atas ayat wasiat dan keumumannya. Namun Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa jumhur ulama juga sepakat bahwa tidak seorang pun diperbolehkan untuk berwasiat lebih dari 1/3 hartanya. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.